setelah seminggu itu saya perhatikan, saya membuat jadwal nih Mams. Kalau siang itu ketika pagi waktu mandi, terus sekitar jam 10. Hey Mams, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang toilet training dan bagaimana pengalaman saya saat melatih toilet training terhadap anak. Melatih toilet training adalah proses mengajarkan terhadap anak-anak bagaimana mereka merasakan tanda-tanda buang air kecil atau buang air besar selayaknya orang dewasa. Kenapa ini harus dilakukan ya Mams? Yang pertama, salah satunya yaitu ini merupakan fase tumbuh dan kembang anak, di mana anak semakin besar, semakin dewasa, semakin merasakan apa yang dia butuhkan. Yang kedua, menstimulasi kemandirian anak. Jadi kita mengajarkan anak untuk merasakan buang air kecil dan buang air besar di toilet. Nah, nantinya diharapkan si anak ini mampu ketika merasakan buang air kecil atau buang air besar itu, dia akan pergi ke toilet sendiri. Nah, yang ketiga, menanamkan kebersihan sejak kecil. Yang namanya buang air kecil itu nanti harus dibersihkan, harus dibereskan. Dan yang keempat, tentunya kita lebih hemat dari pengeluaran bulanan. Bagaimana tanda-tanda anak siap untuk dilatih toilet training? Yang pertama, kematangan kantong kemih atau usus besar. Ciri-cirinya nih Mams, ketika anak dipakaikan diapers, setelah 2 jam diapers itu tetap kering. Kemudian tanda yang kedua, ketika si anak buang air besar di waktu yang sama atau berturut-turut. Misalnya nih Mams, si anak buang air besar itu pagi hari, dia akan buang air besar lagi besok pagi hari. Ciri yang kedua, ketika anak itu bangun tidur tidak pipis, tidak langsung pipis di kasur atau tidak ngopol. Yang ketiga, si anak itu memperlihatkan ekspresi wajah ketika dia mau buang air kecil atau buang air besar. Kalau pengalaman saya nih ya Mams, ketika anak mau buang air besar, si anak saya itu jongkok sambil mengejan. Dan ciri yang keempat, si anak sudah mampu berjalan. Ciri yang kelima, si anak mampu melakukan pakai pakaian sendiri. Walaupun belum bisa rapi, tapi si anak ketika dia melihat baju atau melihat celana, dia mau memakai baju sendiri. Nah, itu sudah salah satu ciri-cirinya. Si anak mampu berkomunikasi. Misalnya, berkomunikasi itu ketika diapersnya kotor, dia merasa tidak nyaman, merasa ingin dilepas diapersnya. Ciri yang selanjutnya, si anak sudah mampu belajar mandiri. Belajar mandiri contohnya dia mau makan sendiri, dia mau pakai baju sendiri, dia menolak dipakaikan diapers, kemudian mampu berekspresi. Ketika mendapatkan reward, dia akan merasa senang, merasa bahagia. Nah, itu ciri-ciri anak yang siap untuk dilatih toilet training. Persiapan yang kita lakukan untuk melatih anak toilet training, yaitu yang pertama kita harus perhatikan usia anak dulu. Usia ideal untuk melakukan toilet training itu di antara 18 sampai 24 bulan. Karena di antara usia tersebut si anak sudah mampu mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan. Yang kedua, si orang tua itu harus rileks karena proses ini membutuhkan waktu yang panjang, tidak langsung instan dilatih besok bisa, itu tidak instan ya Mams ya. Yang ketiga, melibatkan anggota keluarga, atau kita harus kerjasama sama anggota keluarga, misalnya sama suami. Ayo kita
latih anak untuk melepas diapersnya. Jadi pas sama si ibu sudah lepas diapers, sama si ayahnya juga harus lepas. Kalau misalnya sama si ibu udah lepas diapers tapi sama si ayah masih dipakaikan, nah nanti proses itu akan memperlambat proses toilet training. Yang keempat yaitu bertahap. Bertahap, yang pertama kita apersepsi dulu kepada anak. Apersepsi ini maksudnya kita kenalkan apa sih toilet training itu. Bisa melalui cerita binatang, melalui bernyanyi, kemudian melalui baca buku. Terus kita bisa juga melakukannya melalui lihat video anak-anak yang menjelaskan menjelaskan tentang toilet training. Nah, setelah apersepsi, kita kasih simulasi dulu kepada anak. Kita ajak ke kamar mandi, dituntun sampai kamar mandi, baca doa, jangan buru-buru, kemudian sampai kamar mandi, lepas celana, terus jongkok. Nah, itu kita simulasi dulu kepada anak. Nah, tahap yang ketiga, kita kenalkan lingkungan toilet kepada anak. Nah, tahap yang keempat, kita langsung ajarkan toilet training. Saat anak bermain, kita ajak ke kamar mandi, kita latih. Yang harus kita lakukan saat toilet training nih, proses berkelanjutan secara terus-menerus dan konsisten. Terus tidak langsung sekarang melatih toilet training, besok bisa, itu tidak kayak gitu ya Mams. Itu lama waktunya. Pengalaman saya saat melatih toilet training anak itu diawali saat anak usia 12 atau 13 bulan gitu. Itu saya udah mau mempersiapkan si anak melakukan toilet training. Yang pertama, yang biasanya pakai diapers, ketika siang hari diapers itu saya lepas. Nah, ketika dilepas kan kalau anak pipis itu langsung ngalir ya Mams ya. Kemudian kita jelaskan, oh Dek, adik pipis ya, ini namanya pipis Dek. Kalau adik mau pipis ke kamar mandi, ayo kita bereskan. Nah, kayak gitu kurang lebih membutuhkan waktu 1 minggu. Jadi kita tahu kapan jadwal anak melakukan pipis sama melakukan buang air besar. Nah, kemudian kita catat nih Mams, kita atur jadwal. Kalau siang hari biasanya si anak itu pipis jam berapa saja sih, kita harus ingat-ingat. Sama buang air besar biasanya kapan, ekspresinya seperti apa si anak ketika mau buang air besar. Nah, setelah seminggu itu saya perhatikan, saya membuat jadwal nih Mams. Kalau siang itu ketika pagi waktu mandi, terus sekitar jam 10, jam 1, sama sore mandi sore, waktu mandi sore. Nah, saat-saat itu, jam-jam tersebut saya ajak anak ke kamar mandi. Yuk Dek, kita pipis dulu. Tuntun tuh anak ke kamar mandi, dituntun, kita lepas celananya, kemudian kita ajarkan jongkok. Jadi saya juga jongkok di kamar mandi itu. Ayo Dek, jongkok kayak gini, jongkok, terus pipis. Nah, si anak karena sudah pernah merasakan pipis di dalam celana kalau pipis itu basah, nah nanti di kamar mandi itu dia akan pipis. Tapi kalau dia tidak pipis, ya sudah, kita sudahi. Oh, Adek tidak mau pipis ya, yaudah yuk kita kembali bermain, pakai celana dulu, kayak gitu Mams. Saat anak melakukan buang air kecil, apa yang kita suruh tadi, kita kasih apresiasi, kita kasih reward berupa pelukan, berupa rasa terima kasih. Terima kasih anak, hari ini Adik sudah melakukan buang air kecil di kamar mandi. Besok kita tingkatkan lagi ya nak ya, kita belajar terus menerus ya. Nah, gimana nih Mams kalau anak itu
saat kita ajarkan buang air kecil di kamar mandi tapi ternyata tidak pipis. Nah, setelah kita pakaikan celana bermain ternyata ngompol, ya tidak apa-apa Mams, jangan dikasih punishment, nanti anak akan merasa tertekan. Kita pahami, oh adik tadi nggak mau ya pipis di kamar mandi, pipisnya di celana. Ya udah, besok kita bereskan dulu, besok kita belajar lagi pipis di kamar mandi. Nah gitu Mams, itu diulang-ulang secara terus menerus. Nah nanti setelah anak 18 bulan nih Mams, dia akan sudah merasa terbiasa kalau pipis itu di kamar mandi, sudah tidak ngompol lagi. Oh ya, itu tadi jadwal siang ya Mams ya. Sekarang jadwal malam yang biasanya saya pakai itu setelah mandi sore tadi kan Mams, kemudian habis maghrib sekitar pukul 7 itu saya ajak lagi anak ke kamar mandi. Terus sebelum bobo kita ajak anak ke kamar mandi. Kemudian tengah malam kita harus bangun untuk mengajak anak ke kamar mandi. Ayo deh bangun, kita ke kamar mandi, atau kita gendong langsung ke kamar mandi untuk dipipis, ditatur gitu ya bahasanya. Kemudian pagi bangun tidur kita ajak lagi ke kamar mandi. Persiapan yang saya lakukan saat untuk melatih anak toilet training itu saya kuatkan niat dan tekad nih Mams. Kemudian saya siap celana banyak, sampai 1 lusin ada itu celana kalau bolak-balik anak pipis. Terus kemudian kalau kasur saat melakukan toilet training saya pakai spray waterproof itu yang anti air. Jadi itu spraynya bawahnya itu seperti ada perlaknya. Jadi kalau anak itu ngompol atau pipis di atas kasur itu tidak tembus ke dalam kasur. Karena kalau tembus dalam kasur kan susah nih ya Mams ya. Kita harus jemur, harus beresin, nanti kasurnya jadi bau. Nah kalau pakai spray itu air pipisnya itu cuma di atas tidak tembus ke kasur. Nah kalau saya di usia 12 atau 13 bulan, karena saya merasa anak saya itu sudah paham diajak, sudah paham disuruh. Ketika saya terbiasa melakukan latihan anak untuk toilet training, ayo deh kita ke kamar mandi, kita pipis lah. Anak saya itu langsung jalan ke kamar mandi, kemudian jongkok. Nah di situ bisa dimulai. Ketika anak pipis di celana ngompol, anak saya itu akan panggil mama gitu, sambil nunjuk yang di bawah itu. Oh ternyata dia pipis. Nah itu maksudnya sudah bisa diajak berkomunikasi ya Mams ya. Tergantung yang paham terhadap anak itu adalah Mams sendiri. Jadi Mams, itu pengalaman saya tentang toilet training terhadap anak saya. Selamat mencoba ya Mams, terus semangat, oke?